Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang di daftar pamrihku seorang, telat ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebak. Sedikit air yang ku Hai, selamat malam buat yang dengerin ini malam hari. Selamat malam. Kali ini gak tahu kenapa ya, daripada yang lain di masa pandemi kayak gini, kalau aku pribadi jujur justru malah bersyukur, bukan ngeluh sih. Soalnya aku bisa me time, aku bisa merenung. Lebih tepatnya orang kayak aku bisa menghindari konflik yang belum terselesaikan di luar sana. Pengecut sih kayaknya. Cuman ya mungkin ini jalannya Tuhan buat ngasih salah satu sisi baik dari pandemi ini untuk orang-orang seperti aku, mungkin ya. Kalau nggak setuju nggak apa-apa kok. Cuman aku selalu berusaha nilai segala sesuatu dari sisi baik maupun buruk, nggak cuman sisi buruk aja. Sisi baiknya adalah aku bersyukur karena aku bisa me time. Sisi buruknya adalah aku nggak bisa rilis stres kecuali di rumah. Cukup terbatas sih ya kegiatan yang bisa aku lakukan untuk rilis stres. Cuman aku harap kalian punya cukup banyak kegiatan yang bisa membantu untuk meringankan beban kalian. Oke. Kali ini aku pengen ngebahas tentang teman, sahabat. Kalian pernah gak sih di circle sebuah persahabatan ada kalanya teman atau sahabat kalian itu melakukan aktivitas tanpa kalian dan itu membuat kalian sedih banget. Contohnya nih, kalian punya dua sahabat kalian ini pergi bareng pacarnya, jadi double date gitu deh. Dan itu nggak ngajak kalian, meskipun sebenarnya kalian di lingkungan yang sama. Contoh aja sih. Aku yakin sih pasti sedih sih kayak gitu, atau ada yang kayak cuek aja, tapi kebanyakan sih sedih ya kayaknya. Atau kayak mereka makan sendiri berdua, atau jalan-jalan sendiri berdua, atau chatting mungkin personal padahal ada grup, tapi kalian itu nggak diajak. Ya iyalah, personal. Dan akhirnya kalian sedih, kayak ngerasa nggak dianggap. Contohnya aja mungkin liburan, mereka berdua ngerencanain liburan tanpa nawarin ke kamu. Rasanya sedih banget gak sih? Dan itu kadang memunculkan konflik kesalahpahaman.
Aku tahu sih kalau terus-terusan digituin seolah-olah nggak dianggap, sekalipun kalian sudah berusaha bodo amat, bahkan kayak ya udahlah, ataupun positive thinking, ada kalanya kalian bener-bener kayak capek, yang kenapa sih kok aku nggak dianggap perasaannya. Aku tahu sih kalian pasti ada kalanya bener-bener gak tahan, dan ketika kalian mulai gak tahan dan konflik itu muncul, itu bisa jadi sebuah konflik yang menghancurkan sebuah persahabatan. Contoh aja sahabat kalian di sekolah. Bahkan ada case dimana para sahabat ini saling serang satu sama lain karena salah paham. Aku punya cerita dimana sepele sih, karena tugas. Jadi di antara 3 orang ini, 2 orang itu secara personal chattingan dan ngerjain tugas bareng gitu, dan ngumpulin tugas bareng, dan itu ngebuat temennya yang satu ini tersinggung. Sebenarnya dia udah lama berusaha nahan, karena emang nggak sekali 2 kali mereka ngebuat anak ini atau ngebuat temennya yang satu ini ngerasa kayak kok nggak diajak, kok nggak gini, kok nggak gitu. Padahal kalau ada apa-apa dia selalu ngajak semuanya. Sampai akhirnya pacar dari salah satu sahabatnya ini pun ikut menyerang si anak ini tadi. Akhirnya mereka saling serang satu sama lain. Dan ngebuat anak itu cukup down, karena ya di sekolah itu, di tempat itu, baginya supporting sistemnya yang bisa dipercaya dengan segala cerita yang sudah dia utarakan, dia ceritakan tanpa satupun ditutupi, hancur. Dia rasa hancur. Sekalipun secara logika kita bisa mikir ya, kalau misalnya ada sahabat-sahabat lainnya di luar sana, tapi kan circle kehidupan itu macam-macam. Circle kehidupan di kantor, circle kehidupan di rumah, circle kehidupan di sekolah, circle kehidupan di organisasi. Paling enggak kita pasti butuh satu supporting system. Kalau kalian yang lagi dengerin ini pernah ada di posisi seperti itu, hai, kalian gak sendiri. Aku tahu kalian pasti ngerasa kayak semuanya udah hancur, gak ada lagi yang bisa dibenahin. Teman-temanku hilang, sahabat-sahabatku pergi. Kenapa sahabat-sahabatku gak ngelakuin apa yang aku lakuin ke mereka? Kenapa mereka seolah-olah nusuk aku dari belakang? Kenapa orang-orang yang sebenarnya gak ikut andil di urusan ini, yang bahkan bukan bagian dari circle persahabatan ini, ikut menyerang? Atau mungkin ada orang lain yang ikut berkomentar tentang hancurnya persahabatan kalian, dan itu ngebuat suasana semakin keruh. Ada 2 pilihan yang kalian bisa lihat. Yang pertama, kamu salah pilih sahabat. Itu bukan
bukan salah kamu, tapi memang takdirnya emang seperti itu, untuk ngebuat kamu lebih hati-hati lagi dalam memilih orang yang akan kamu tempatkan dalam circle atau dalam kata sahabat. Atau yang kedua, ya memang persahabatan kalian lagi diuji aja, nanti bakal ada saatnya semuanya membaik. Karena yang namanya sahabat, sebesar apapun masalahnya, pasti akan kembali. Yang bisa dibilang benar-benar sahabat sih. Ya itu tergantung kalian mau mandang dari mana. Jujur emang gak mudah, karena ya itu tadi, di setiap circle kita butuh paling enggak satu supporting system, satu terdekat yang bisa kita ajak untuk berbicara. Dan mencari yang baru tuh gak mudah, dan bertahan sampai keadaan membaik itu juga gak mudah. Tapi mau gimana, hidup itu gak melulu tentang keadaan semua yang stabil. Semuanya itu bisa naik turun, sama kayak kondisi persahabatan. Tapi ingat, kalau misalnya mereka memang benar-benar sahabat yang baik, mereka tidak akan menggunakan kelemahanmu untuk selalu menyerangmu, atau mereka tidak akan membiarkan kamu hancur di hadapan mereka sendiri. Karena seorang sahabat itu tertaut sama hati, dan hati itu bisa mengalahkan emosi. Karena kalau misalnya sudah berbicara tentang hati, sebesar apapun masalah kalian dengan sahabat kalian, ketika sahabat kalian itu jatuh, gak mungkin kalian bakal cuman ngelirik atau cuman nengok, atau bahkan cuman lewat untuk pergi aja. Sekalipun dengan tatapan tajam, tatapan sinis, rasa kesal, kalian tetap bakal mengulurkan tangan, bahkan cuma untuk membantu mereka berdiri. Sekalipun kalian gak menuntun mereka untuk berjalan, kalian tetap melihat mereka dari kejauhan hanya untuk memastikan mereka baik-baik saja. Karena seperti itu sahabat. Karena hati sudah saling tertaut. Kalau misalnya kalian yang dengar ini sedang ada masalah dengan sahabat kalian, jangan pernah masukkan orang lain ke dalam masalah itu. Karena orang lain itu hanya akan menjadi bumbu yang bisa merusak semua yang ada. Entah itu pacar kalian, orang tua kalian, sahabat yang lain, teman yang lain. Jangan pernah masukkan itu ke dalam urusan atau masalah kalian dengan sahabat kalian. Yang itu. Coba renungkan paling tidak. Sebenarnya gak sepenuhnya dia salah atau kamu salah. Ambil nilai 50-50-nya. Sekalipun kamu tidak mau untuk minta maaf duluan, ataupun sekalipun memang dia yang salah, paling tidak jangan saling menyerang. Karena semarah-marahnya, sebesar apapun masalahnya, sahabat itu akan tetap melindungi sekalipun dari kejauhan.
Dan kamu yang lagi ada masalah sama sahabat dan rasanya seolah-olah mereka itu menyerang kamu, menjatuhkan kamu, menusuk kamu dari belakang. Hey, jangan menangis. Kamu tuh terlalu berharga untuk menangisi orang-orang yang bahkan hatinya tidak terkutuk untuk menjadi sandaranmu. Buktikan kamu kuat tanpa mereka. Aku pastikan entah dalam waktu dekat ini atau kamu perlu waktu yang lama untuk mencari, kamu akan mendapatkan sahabat yang jauh lebih daripada mereka. Dan mereka hanya salah tempat. Mereka yang menusuk kamu, yang menjatuhkan kamu, yang menyerang kamu, hanya manusia-manusia sampah yang bersembunyi di balik topeng, di balik kebaikan yang kamu kira nyata dan tulus. Kamu berhak mendapatkan sosok sahabat yang jauh dari kata kurang. Kamu berhak mendapatkan sahabat yang sempurna, karena setiap kekurangannya tidak kamu jadikan untuk menyerang mereka, tapi kamu jadikan untuk melindungi mereka dan saling melengkapi. Aku yakin untuk kamu yang sekarang sedang merasa hancur karena mungkin ditusuk dari belakang, merasa dijatuhkan, diserang, aku yakin suatu saat ketika kalian mendengarkan suara ini lagi, mendengarkan podcast ini lagi, kalian akan tersenyum. Jangan jadikan mereka luka dan trauma dalam diri kalian. Jadikan mereka motivasi untuk menemukan yang jauh lebih baik, sehingga mereka menyesal. Karena aku yakin mereka yang menusukmu dari belakang, menjatuhkanmu, padahal kamu anggap mereka segalanya, mereka yang bagimu sahabat, mereka akan merasakan hal yang sama ketika mereka dikhianati oleh orang yang mereka percayai. Oke. Sudah hampir selesai pembahasan buat hari ini. Pesanku tetap satu, hargai sahabat kalian dan jangan bawa orang lain masuk ke dalam circle persahabatan kalian, terlebih lagi jika ada masalah. Dan yang sedang dilanda masalah, coba renungkan baik-baik. Dan yang sedang merasa terjatuhkan, kamu akan segera bangkit dan segera pulih. Kamu hanya butuh waktu untuk berdamai dengan dirimu sendiri, menerima bahwa mereka tidak seharusnya berada di posisi itu, dan menerima bahwa semua tidak berjalan selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, cukup buat segitu aja. Maaf kalau masih ada kurangnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan tema yang lain lagi. Tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir, dan berakhirnya pandemi ini juga berakhir buat masalah-masalah yang belum sempat terselesaikan. Selamat malam. Bukan makna hidupku di sini, mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini.